memang hoax ya yang mengatakan kalau Mega dihukum oleh PVSI ketika kemarin mengundurkan diri. Karena memang alasannya jelas dan federasi pun mengumumkan pengunduran diri dari Mega. Yang merugikan kedua belah pihak pada akhirnya. Ya, dan kali ini kita akan lihat ini dia bagaimana pertandingan. Ya, satu serangan tadi yang dilepaskan oleh Arsal Anwari bisa diblok. Ya, ini sebenarnya yang disayangkan ketika bola diblok. Dan Medioku 2 kali. Ya, serangan kita di awal langsung bisa diblok oleh Korea. Ya, kita lihat kali ini serangan dari Medi yang bisa digagalkan. Ya, Jong Hoyong ya bisa bergeser dengan begitu cepat. Ya, variasi yang jauh lebih baik, resip yang stabil dan kain. Satu musim ya berlaga di Liga Korea. Dan satu quick mana Jong Hoyong. Ya, sudah 2 block point dan 1 quick attack artinya ya, dari Hoyong di awal laga. Para Indonesia apa yang dilakukan oleh Kim Se-bin tadi, tapi tampaknya poin untuk Korea. Tidak dianggap sebagai. Cha Sang-hyun ajari Marco Sugiyama caranya agar Mega betah di timnas. Sebab permasalahan timnas Indonesia ada di kepelatihan. Guys, pertandingan persahabatan kedua antara timnas voli putri Indonesia melawan Korea Selatan yang berlangsung di Korea pada Sabtu 25 Juli 2026 kembali menyajikan duel yang syarat pelajaran bagi skuad merah putih. Sama seperti pertandingan sehari sebelumnya, kedua tim kembali menampilkan permainan cepat, penuh determinasi, dan cukup menghibur penonton yang memadati arena. Apa dilakukan oleh Medioku. Dan attack yang langsung berhasil dari Nah Hyun Soo. Meski secara kualitas permainan Korea Selatan masih mampu menunjukkan kelasnya sebagai salah satu kekuatan utama bola voli Asia, timnas Indonesia tetap memperlihatkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Para pemain tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan yang secara pengalaman dan kualitas individu masih berada di atas mereka. Sejak awal pertandingan, Korea Selatan langsung mengambil inisiatif menyerang. Variasi serangan dari berbagai posisi membuat blok Indonesia harus bekerja keras sepanjang pertandingan. Permainan cepat yang menjadi ciri khas tim negeri ginseng kembali menyulitkan pertahanan Indonesia. Namun Indonesia bukan tanpa perlawanan. Skuad Merah Putih beberapa kali mampu memberikan tekanan melalui serangan terbuka dan kombinasi quick attack yang membuat penonton memberikan tepuk tangan meriah. Semangat juang para pemain Indonesia juga terlihat tidak pernah padam hingga pertandingan berakhir. Meskipun demikian, efektivitas serangan Korea Selatan masih lebih baik. Organisasi pertahanan mereka juga jauh lebih disiplin, sehingga mampu mematahkan banyak peluang emas yang dibangun Indonesia. Bagi tim pelatih Indonesia, 2 pertandingan persahabatan ini menjadi bahan evaluasi yang sangat penting. Menghadapi lawan dengan level permainan tinggi memberikan gambaran nyata mengenai aspek-aspek yang masih harus dibenahi sebelum menghadapi turnamen resmi berikutnya. Salah satu pemandangan yang kembali menarik perhatian penonton adalah kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di tribun arena pertandingan. Seperti pada laga pertama, oposit andalan Indonesia yang kini memperkuat Hyundai Hillstate itu kembali datang memberikan dukungan langsung kepada rekan-rekannya. Beberapa kali kamera televisi Korea menyorot Megawati yang tampak serius mengikuti jalannya pertandingan. Sesekali ia memberikan tepuk tangan ketika Indonesia berhasil memperoleh poin penting. Tak sedikit pula penonton Korea yang menyadari kehadiran Megawati. Popularitasnya yang terus meningkat sejak bergabung bersama Hyundai Hillstate membuat dirinya menjadi salah satu sosok yang paling dikenal oleh pecinta voli Korea. Usai pertandingan berakhir, perhatian media bukan hanya tertuju kepada para pemain, tetapi juga kepada pelatih Korea Selatan, Cha Sang-hyun. Dalam sesi konferensi pers, Cha Sang-hyun menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan timnas voli putri Indonesia. Berbeda dari dugaan banyak orang, ia justru membuka pernyataannya dengan memberikan apresiasi terhadap perjalanan Indonesia dalam beberapa musim terakhir. Menurutnya, Indonesia bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Ia mengatakan, tim voli putri Indonesia adalah tim yang bagus. Rekam jejak mereka pernah menjadi runner-up CV Cup musim lalu. Pernyataan tersebut langsung menarik perhatian para wartawan Indonesia yang hadir di lokasi. Menurutnya, pencapaian Indonesia di CF Cup menunjukkan bahwa kualitas permainan mereka mengalami peningkatan yang cukup pesat dibanding beberapa musim sebelumnya.
Namun setelah memberikan pujian, pelatih asal Korea Selatan itu kemudian menyampaikan analisis yang jauh lebih mendalam. Ia mengingatkan bahwa ketika Indonesia mampu meraih prestasi tersebut, timnas Indonesia masih diperkuat oleh Megawati Hangestri sebagai kapten tim. Menurut Cha Sang-hyun, keberadaan Megawati ketika itu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap keseimbangan permainan Indonesia. Saat itu tim mereka masih diperkuat Megawati sebagai kapten. Seharusnya Indonesia bisa mempertahankan pencapaian tersebut, bahkan menargetkan hasil yang lebih baik, meskipun kali ini mereka bermain tanpa Megawati. Ucapan tersebut membuat suasana konferensi pers menjadi semakin menarik. Banyak wartawan kemudian meminta Cha Sang-hyun menjelaskan lebih jauh mengenai penilaiannya terhadap Megawati. Tanpa ragu, pelatih yang dikenal cukup detail dalam menganalisis lawan itu langsung memberikan penjelasan panjang. Menurutnya, selama 2 pertandingan persahabatan melawan Indonesia, ia melihat adanya perbedaan yang cukup jelas dibandingkan saat Indonesia masih diperkuat Megawati. Ia mengatakan bahwa lini serang Indonesia kali ini belum memiliki ancaman yang sama seperti sebelumnya. Berbicara soal Megawati, saya melihat tim Indonesia kurang tajam. Kalimat itu menjadi awal dari analisis panjang yang kemudian ramai diperbincangkan media Korea. Cha Sang-hyun menjelaskan bahwa serangan Indonesia kini relatif lebih mudah dibaca oleh sistem pertahanan Korea. Selain itu, organisasi Blok Indonesia juga dinilainya belum mampu memberikan tekanan maksimal. Mulai dari serangan, bahkan blok mereka juga lebih mudah dibaca dan ditembus. Namun menurutnya, situasi tersebut akan sangat berbeda ketika Megawati berada di lapangan. Pelatih Korea itu mengaku pernah mempelajari berbagai pertandingan Indonesia ketika masih diperkuat Megawati. Ia melihat keberadaan oposit asal Jember tersebut membuat pola permainan Indonesia berubah secara keseluruhan. Serangan Indonesia menjadi jauh lebih berbahaya karena lawan harus memberikan perhatian khusus kepada Megawati. Akibatnya, ruang bagi pemain lain menjadi lebih terbuka. Bukan hanya itu, Cha Sang-hyun juga menilai kontribusi Megawati dalam bertahan seringkali luput dari perhatian publik. Padahal menurutnya, ketika Megawati ikut membangun blok bersama middle blocker, pertahanan Indonesia menjadi jauh lebih rapat. Saat ada Megawati, serangan Indonesia begitu mematikan. Ketika membantu pertahanan blok, organisasi pertahanan mereka juga menjadi lebih rapat dan sulit ditembus. Pernyataan itu sontak membuat banyak wartawan saling berpandangan, sebab selama ini publik lebih mengenal Megawati sebagai pencetak poin. Sementara Cha Sang-hyun justru melihat pengaruh Megawati jauh lebih luas daripada sekadar menghasilkan angka. Menurutnya, Megawati merupakan pemain yang mampu mengubah karakter permainan satu tim. Namun bagian yang paling mengejutkan baru keluar di akhir sesi wawancara. Dengan nada tenang, Cha Sang-hyun mengatakan bahwa menurut pengamatannya, Indonesia sebenarnya hanya kehilangan satu hal, bukan teknik, bukan kualitas individu, melainkan sosok pemimpin di lapangan. Ia mengatakan, sebenarnya masalahnya hanya satu, Indonesia membutuhkan sosok kapten seperti Megawati. Kalimat tersebut langsung menjadi sorotan utama media yang hadir. Cha Sang-hyun kemudian menjelaskan maksud ucapannya. Menurutnya, seorang kapten tidak hanya bertugas mengenakan ban kapten atau memimpin saat pengundian sebelum pertandingan dimulai. Kapten juga harus mampu menjaga semangat tim ketika berada dalam tekanan. Kapten harus mampu membangkitkan kepercayaan diri rekan-rekannya saat tertinggal. Kapten harus menjadi pemain pertama yang memberikan energi positif ketika tim mulai kehilangan ritme permainan. Dan semua itu menurut Cha Sang-hyun pernah ia lihat dalam diri Megawati. Ia melanjutkan, bukan hanya sebagai tumpuan serangan, tetapi juga karena energinya mampu mengangkat semangat dan daya juang tim selama pertandingan. Ucapan tersebut sontak menjadi viral di berbagai media sosial. Banyak penggemar Indonesia yang mengaku bangga karena sosok Megawati ternyata mendapat penghormatan tinggi bahkan dari pelatih lawan. Menariknya lagi, komentar Cha Sang-hyun ini seolah melengkapi pernyataan Mediol Yoku sehari sebelumnya. Jika Mediol mengakui bahwa Indonesia mungkin bisa lebih mengimbangi Korea apabila Megawati berada di lapangan, kini pelatih Korea justru mempertegas bahwa pengaruh Megawati bukan hanya pada jumlah poin yang ia cetak, melainkan pada aura kepemimpinan yang mampu menghidupkan permainan seluruh tim. Dua pernyataan tersebut datang dari dua sudut pandang yang berbeda. Satu berasal dari rekan setim, satu lagi berasal dari lawan. Namun keduanya memiliki kesimpulan yang hampir sama, bahwa Megawati bukan sekadar oposit andalan Indonesia. Ia telah berkembang menjadi figur pemimpin yang memiliki pengaruh besar terhadap identitas permainan timnas voli putri Indonesia. Meski demikian, perjalanan timnas Indonesia tentu tidak boleh berhenti pada ketergantungan terhadap satu pemain. Dua pertandingan persahabatan melawan Korea Selatan justru menjadi momentum penting untuk mempercepat proses regenerasi.
Para pemain muda memperoleh pengalaman berharga menghadapi lawan dengan disiplin, organisasi permainan, dan kualitas individu yang sangat baik. Pengalaman itu diharapkan menjadi modal penting agar Indonesia mampu membangun tim yang semakin kompetitif di level Asia. Di sisi lain, komentar Cha Sang-hyun juga dapat menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh pemain Indonesia. Pujian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan timnas Indonesia telah mendapat perhatian dari negara-negara kuat Asia. Kini tantangan terbesar bagi skuad Merah Putih adalah menjawab kepercayaan tersebut dengan terus meningkatkan kualitas permainan, memperkuat mental bertanding, dan melahirkan lebih banyak pemain yang mampu menjadi pemimpin di lapangan. Sebab pada akhirnya, seperti yang disampaikan Cha Sang-hyun, sebuah tim besar tidak hanya membutuhkan pemain hebat. Mereka membutuhkan sosok yang mampu mengubah energi pertandingan, membangkitkan semangat rekan-rekannya, dan menjadi simbol perjuangan ketika tim berada dalam tekanan. Dan bagi pelatih Korea Selatan itu, sosok tersebut pernah hadir dalam diri Megawati Hangestri Pertiwi.